Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebersihan. Perkenalkan, saya Anand dari Setiawan, biasa akan memanggil Nanda. Surabaya, 28 Mei 2006, tempat tanggal lahir saya. Saya kini tepat berusia 16 tahun. Saya perwakilan dari sekolah mengikuti kategori lomba Duta Pelajar Putra yang diselenggarakan oleh Jawa Pos SMA Award. Saya kini berstatus sebagai pelajar siswa kelas 5 di SMA Negeri 8 Surabaya. Selama menjalani peran sebagai seorang pelajar, banyak fase dinamika yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Salah satu contoh pengalaman yang berharga di antara lain, yang pertama, terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT RI ke-77 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Yang kedua, terpilih menjadi Pradana Ambalan Pangkalan Pramuka SMA Negeri 8 Surabaya. Yang ketiga, menjadi inspirator muda dalam komunitas Young Talk Indonesia. Yang keempat, menjadi Purna Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain saya fokus dalam bidang akademi, saya juga aktif dalam bidang non-akademi untuk menunjang dan meningkatkan keahlian dan bakat saya dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, saya tergabung dalam Bolu Basketball. Yang kedua, saya ikut dalam Karate Si Dragon Club. Yang ketiga, kegiatan rutin klub Grand Tirta Swimming. Jawa Timur sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa yang hampir seperempat dari jumlah penduduk Jawa Timur bermukim di wilayah metropolitan Surabaya. Tidak hanya terkenal sebagai kota pahlawan, Surabaya menyimpan segudang warisan budaya khas hingga kini masih tetap dilestarikan. Kota Surabaya memang dikenal bermukim berbagai suku dan etnis yang bisa hidup berdampingan dengan rukun. Setiap daerah memiliki budaya yang dapat memperkaya keberagaman di tengah-tengah masyarakat majemuk yang dapat memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo rek, kenali budaya yang ada di Jawa Timur. Bicara kesenian Surabaya, tak lengkap rasanya jika tak membahas ludruk. Meskipun bukan kesenian asli Surabaya, namun ludruk rasanya tak bisa dilepaskan dari Surabaya. Ludruk merupakan seni panggung yang di dalamnya mengandung unsur guyonan khas Surabaya. Ludruk disampaikan dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Surabayaan, sehingga ludruk kesenian yang sangat merakyat dan bisa diterima oleh semua kalangan. Tari Remo merupakan tari khas Jawa Timur. Tarian ini cukup dikenal di kota Surabaya karena dijadikan tarian pembuka pada pertunjukan ludruk. Sedekah bumi yang satu ini tradisi dari bentuk rasa syukur masyarakat Surabaya yang dilakukan wujud dari mensyukuri hasil bumi yang melimpah dengan cara sedekah bumi agar dijauhkan dari segala macam bahaya dan diberi kenikmatan yang lebih. SMA Negeri 8 Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri 8 Surabaya berdiri sejak 57 tahun yang lalu dan mulai meraih berbagai prestasi dari tingkat provinsi hingga nasional. Sekolahku tercinta terletak pada bagian Surabaya Utara yang masih kental akan keberagaman, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di tengah pemukiman masyarakat sehingga sekolahku berbasis kearifan lokal dan berbudaya religius. SMA Negeri 8 Surabaya selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun untuk pembentukan karakter peserta didik. Sebagai sekolah religius, kegiatan yang dilakukan setiap pagi sebelum jam pembelajaran baca 10 ayat Al-Quran setiap harinya. Program kegiatan rutinan diadakan sedekah nasi bungkus bagi siswa, kecuali hari Senin dan Kamis diajarkan puasa sunnah. SMA Negeri 8 Surabaya memiliki program unggulan, salah satunya double track mandiri sebagai upaya akselerasi kemandirian dan cipta usaha. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Pembekalan keterampilan ini membuat siswa siap kerja,
terdapat 4 jenis keterampilan yang disediakan sekolah, di antara lain: yang pertama, tata rias, yang tujuannya siswa mampu merias pengantin Muslim dan Eropa. Yang kedua, tata boga, tujuannya siswa mampu menghasilkan produk makanan tradisional Cina dan Eropa. Yang ketiga, tata busana, tujuannya agar siswa mampu membuat hasil produk pakaian. Yang keempat, teknik kendaraan ringan, tujuannya siswa menguasai keterampilan dengan memahami mesin dan arus kendaraan sepeda motor. Terpilih menjadi seorang paskibraka pada peringatan HUT kemerdekaan RI bukanlah hal yang mudah, namun membutuhkan sebuah proses dan perjuangan yang cukup berat, karena sering dianggap sebagai prestasi yang bergengsi pada kalangan pelajar. Seleksi yang dilakukan secara ketat dan panjang yang membuat pemerintah mengapresiasi para anggota tingkat provinsi dengan memberikan piagam penghargaan. Selama menjadi anggota paskibraka, menguatkan karakter disiplin terhadap manajemen waktu dan melatih kekuatan mental fisik. Dari rasa kegigihan saat berlatih menekuni yang sedang dikerjakan, fokus dengan tujuan dan tetap semangat sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Bagian dari anggota paskibraka, bentuk semangat patriotisme saya terhadap negara sendiri dengan NKRI harga mati. Menjadi ketua Dewan Ambalan merupakan kesempatan dan amanah yang berharga bagi diri saya, karena memberikan dampak positif bagi saya. Ketika menjadi ketua Dewan Ambalan, saya belajar mengenai penghimpunan, pengelolaan, penggerakan, dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka untuk mencapai tujuannya, sehingga melatih karakter kepemimpinan dan manajemen diri dalam analisis kondisi sekitar. Saya tergabung di Young Talk Indonesia, salah satu startup organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan berbasis media digital yang membahas isu atau fenomena dari berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika saya menjadi inspirator muda yang diadakan oleh Young Talk Indonesia, saya mempunyai kesempatan untuk membagikan pengalaman tentang prestasi yang saya raih. Dengan kegiatan ini, harapannya generasi muda bisa berprestasi tidak hanya pada bidang paskibraka, tetapi dalam berbagai bidang yang ditekuni.